Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan memasuki bab kedua pada matematika kelas 7. Teman-teman, mari disiapkan buku paketnya ya, dan buku tulisnya. Apa yang kita pelajari kali ini adalah mengenai himpunan. Nah, tentu teman-teman tidak asing dengan kata-kata himpunan ya. Himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan. Tujuan pembelajarannya, teman-teman bisa memahami apa itu definisi himpunan, menyatakan himpunan dengan kata-kata, menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, dan menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan menentukan anggota atau bukan anggota suatu himpunan. Nah, sekarang kita jelaskan dulu dari pengertian himpunannya. Himpunan adalah sekelompok atau sekumpulan objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Mari sekarang kita perhatikan contoh kumpulan-kumpulan berikut. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini jelas ya teman-teman, hewan-hewan yang berkaki 4. Ada kambing, ada sapi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kumpulan bilangan yang merupakan faktor dari 12. Faktor itu pembagi habis bilangan dari angka 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti selain dari itu bukan faktor dari 12 ya. Selanjutnya adalah kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, di sini tidak ada batasan tingginya ya, teman-teman. Apakah minimal 100 cm atau minimal 200 cm. Nah, ini tidak ada, jadi tidak bisa kita nyatakan dengan jelas. Yang keempat adalah kumpulan siswa yang pandai di kelas. Nah, pandai juga bidangnya macam-macam ya, teman-teman. Jadi belum terukur. Yang kelima adalah kumpulan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, dan lain-lain ya. Ini cukup jelas untuk yang kelima. Jadi teman-teman, kita bisa membedakan yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Himpunan itu batasannya terukur, ada parameternya. Parameternya jelas ya teman-teman. Ya, punya parameternya. Misalnya kalau tinggi, batasan tingginya berapa? Kalau cerdasnya di bidang pelajaran apa? Gitu ya. Nah, sementara kalau bukan himpunan itu biasanya menggunakan kata sifat. Contohnya siswa yang tinggi, tapi tingginya berapa tidak dijelaskan. Ini bukan himpunan ya. Jadi yang ada parameternya itu adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Ini kan batasnya Asia Tenggara nih ya. Sementara yang bukan himpunan itu biasanya menggunakan kata sifat seperti nomor 3 dan nomor 4. Yang misalnya siswa yang tinggi, siswa yang pandai. Nah, itu tidak termasuk himpunan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Mari diskusikan buku paket halaman 77 latihan 1 ya teman-teman. Salah satu contohnya Ibu Lia akan tuliskan sebagai berikut. Contohnya kelompok bilangan cacah. Ini himpunan atau bukan? Seperti yang kita ketahui, bilangan cacah itu parameternya mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini himpunan ya. Bagian B, kelompok bilangan besar. Nah, bilangan besar itu apa parameternya? Di sini tidak terukur ya. Apakah 100 ataukah 1000? Apakah jutaan? Jadi ini bukan himpunan. Untuk contoh yang ketiga adalah kelompok bilangan
kelompok bilangan asli genap yang habis dibagi 5. Nah, kelompok bilangan asli genap yang habis dibagi 5. Nah, ini terukur ya teman-teman, ada parameternya. 5, 10, 15. Maaf, ini ditanyanya genap ya. Asli genap, berarti 5 enggak ya. Nah, 15 tidak, tapi 20 ya. Nah, terus kelompok yang D, kumpulan lukisan yang indah. Nah, lukisan yang indah itu parameternya apa? Karena relatif ya. Seperti ini relatif, mengandung kata sifat. Jadi dia bukan himpunan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita menggunakan anggota himpunan dan lambangnya. Anggota himpunan dan lambangnya ini biasa digunakan dengan tanda kurung kurawal. Ini yang agak keriting ini kurung kurawal. Contohnya 1, 2, 3 anggotanya ditutup seperti itu ya. Lanjut, nama anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kapital. Misalnya A besar berarti himpunan A, B besar berarti himpunan B, C besar berarti himpunan C, dan seterusnya. Sedangkan banyak anggota himpunan dinyatakan dengan notasi N. Jadi kalau ada huruf N kecil berarti yang ditanya adalah jumlah anggotanya. Ya. Contohnya, diketahui huruf-huruf pembentuk kata siswa. Nah, siswa ya. Maka huruf-hurufnya adalah S, I, W, dan A. Sementara jumlah hurufnya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 huruf. Kenapa enggak 5? Karena di sini S-nya sudah berulang 2 kali, kita cukup tulis 1 kali saja. Jadi huruf pembentuk kata siswa ada 4, yaitu huruf S, huruf I, W, dan A. Lanjut, menyatakan himpunan ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama itu dengan menuliskan sifatnya atau dengan menuliskan kata-katanya. Yang kedua itu adalah dengan enumerasi atau mendaftar anggotanya. Dan yang ketiga itu dengan notasi pembentuk himpunan. Silakan teman-teman disimak ya. Perhatikan layar baik-baik. Contoh, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan cacah. Nah, ini semuanya menuliskan sifatnya dengan kata-kata, bukan dengan mendaftar anggota ya. Ini salah satu cara menyatakan himpunan. Sekarang bagaimana dengan cara menyebutkan anggotanya? Contoh, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ini dengan cara mendaftar anggotanya. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian D adalah himpunan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini sama-sama menyatakan himpunan dengan cara yang berbeda. Sekarang cara yang ketiga teman-teman, menyatakan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Contoh, himpunan A adalah X sedemikian, ini bacanya sedemikian ya, hingga sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 10. Namanya 1 kurang dari X kurang dari 10 berarti 1 antara 10, antara 1 dan 10 teman-teman, bilangan primanya. Nah, berarti berapa saja itu? 2, 3, 5, 7 ya. Sekarang yang B, Y kurang dari 10 yaitu genap. Kurang dari 10. Genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Yang ditanya yang kurang dari 10 saja. Berarti 2, 4, 6, 8. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kecuali teman-teman ada tanda sama dengan Y kurang dari 10 misalnya seperti ini.
berarti ini 10-nya juga termasuk ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, menentukan anggota atau bukan anggota suatu himpunan. Suatu objek atau bilangan dikatakan anggota suatu himpunan jika objek atau bilangan itu ada di dalam himpunan tersebut. Anggota dari suatu himpunan. Nah, ini lambangnya teman-teman, artinya anggota. Kalau dicoret artinya bukan anggota. Itu simbolnya ya teman-teman. Contoh, berilah tanda anggota atau bukan anggota. 1. Kucing. Himpunan binatang berkaki 2, karena dia kakinya 4 berarti dia bukan anggota. 5. Apakah himpunan bilangan asli? Bilangan asli kan mulai dari angka 1 ya. 4, 5 berarti dia anggota ya. Yang ketiga, anggota A itu 2, 3, 5, 7 berarti 8 tidak ada di sini 8 berarti bukan anggota. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Teman-teman, sekarang kita bahas tentang penggunaan simbol elemen dalam buku paket halaman 79. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nah, Ibu akan bahas beberapa contoh nomor 1-nya. Tulisannya seperti ini. 5, apakah anggota dari 1, 3, 5, 7? Nah, karena di sini ada 5 berarti ini anggotanya. Betul ya, teman-teman. Kemudian 16. 16 bukan anggota dari 2, 4, 6, 8 titik-titik sampai 20. Nah, ini kan ada angka titik-titik nih. Nah, di sini tidak ditulis karena kepanjangan, teman-teman. Jadi sebenarnya ini angka genap. 2 angka 8, 10, 12, 14, 16 ya. Berarti 16 termasuk anggotanya. Pertanyaan di sini bukan anggota. Berarti ini salah ya, harusnya anggota dong. Salah. Lanjut. 3, anggota dari 333. Nah, 3 di sini kan bukan ratusan. Nah, sedangkan di sini hanya satu anggotanya, hanya 333. Bukan angka 3. Harusnya ini jawabannya bukan anggota. Nah, 6 adalah anggota dari angka genap. Apakah 6 genap? Iya, betul ya. Yang A bukan anggota huruf kapital. Nah, kita lihat bukan anggota ya di sini. Berarti betul. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman yang perlu dikerjakan di rumah adalah buku paketnya halaman 82 tentang menyatakan himpunan ya. Cukup nomor 1 dan nomor 6 saja. Nanti silakan diupload ke Padlet Ibu Lia yang akan share Padletnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.